Alhamdulillah, untuk ngasih saran menurut yang namanya Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang menjawab dengan kalimat salam yang besar suaranya, itu akan dipermudah rezekinya. Dan bila mana ada ibu-ibu yang bersagalau dengan sangkut yang namanya utang piutang, maka dia akan dipercepat dilunasi hutangnya. Jadi yang besar akhirnya ada piutang. Sebelum saya lanjut, kita doakan khusus sama Ibu Hajjah Halia Maria. Kita doakan dengan mengirim surah Al-Fatihah khusus yang mulia Hajjah Halia Maria. Al-Fatihah. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladhi inna minal mujahidin al-haqqa fi sabilillah hatta in kana laysa fi ghayati was-shafaqati wad-darajati al-'aliyah. Thumma salatan wa salaman ala habibina syahid syari'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Nah, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam ini saya mendengar dari kerabat keluarga bahwa hajahnya ini kurang lebih bahkan melebihi dari 70 bahkan 78 tahun dengan usianya. Kita bersyukur karena kenapa? Dalam kitab disebutkan siapa yang mendapatkan dengan usia seperti itu akan diberikan suatu rahmat dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan usia 40 tahun, maka dalam hadis disebutkan bahwa perbanyaklah ibadah-ibadah amalan-amalnya. Nah, ketika dengan mencapai usia 60 tahun, jangan harap istilahnya untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga dalam hadis disebutkan wala sitti wala sab'ina sana, bahwa usia umatku itu hanya berkisar antara sitti wa sab'ina sana, 60 bahkan 70 tahun kata Nabi. Kenapa? Ada kaitannya karena Nabi juga pernah mengalami yang namanya musibah ta'ziyah, yaitu adalah anaknya yang bernama Ibrahim. Dia meninggal dalam usia 18 bulan hingga Nabi meneteskan air mata membasahi anaknya. Ya, tapi jangan meratap, nihaya namanya, meratap itu mah putih-putih. Ini yang sangat dilarang dalam agama. Nah itulah maka ketika meninggalnya Ibrahim ini, maka turunlah juga dengan surah Inna a'tayna kal kautsar, itu salah satunya. Jadi dibaca pantalun 3 kali dibaca. Inna a'tayna kal kautsar fasalli lillahi sampai ke itu salah satunya disebutkan orang yang Nah, dulu dalam hadis lain orang Nabi melarang sahabat dulu untuk berziarah kubur. Dalam hadis riwayat disebutkan kuntu nuhaitukum, dahulu kala saya melarang sahabat untuk yang namanya ziarah kubur karena takut kekhawatiran yang namanya syirik seperti ini. Maka hadis disebutkan illa huzuran, namun sekarang boleh berziarah kubur. Untuk apa? Fa innahu yurqul qalba, yaitu adalah untuk menitipkan yang namanya hati. Wa yadul ain, yaitu menitipkan air mata. Wa yuzakkir akhirat, untuk mengingat yang namanya akhirat. Yang dilarang oleh Nabi ketika kita berziarah kubur, yaitu adalah membicarakan keburukan tentang orang jasad itu. Nah itu. Nah, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda orang yang namanya husnul khatimah, karena harus latinnya itu HUS, husnul khatimah, itu meninggal secara baik artinya. Tapi kalau ada biasa ibu-ibu pengajian cepat sekali ditanya temannya husnul khatimah, KHUS, husnul khatimah, itu meninggal dalam keadaan terhina artinya. Itu perlu dihati-hatikan dalam bahasa Latin, bahasa Arab. Sama dengan perempuan, kalau bilang mar'atu perempuan, tapi kalau barisnya dibawa mir'atu, yaitu artinya cermin. Jadi kalau wajar gitu bu, istri-istri perempuan ada cermin selalu dia bawa, itulah. Tapi kalau laki bawa cermin, lain itu. Lain. Nah, selanjutnya
bahwa ketika yang namanya tanda-tanda husnul khatimah, apabila almarhumah ini pernah memberikan suatu nasihat kebaikan kepada anak-anaknya, paling tidak dia mengatakan, nak, baik-baik sama tetanggamu, baik-baik sama keluarga, rajin ke salat, lalu tidak diminta almarhumah ini meninggal lalu dia meninggal, maka itulah tanda-tanda husnul khatimah kepada almarhumah ini. Yang kedua, apabila ada juga tanda-tanda husnul khatimah apabila dia menunggu yang namanya waktu, seperti duhur misalnya, sakaratul maut, dibisikkan la ilaha illallah, tidak meninggal. Pas asar tidak meninggal juga, tapi ketika dia masuk azan maghrib lalu dia meninggal, maka dia tanda-tanda husnul khatimah. Begitu juga orang lain misalnya, kalau dia tidak pernah menginjakkan masjid di Kodam ini misalnya, tidak pernah injak masjid, namun di akhir hayatnya ketika dia pergi di masjid salat berjamaah, salat subuh, ketika dia salat subuh lalu dia mempererat dengan bersalaman sama sahabat-sahabatnya, lalu sorenya dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Nah selanjutnya saya balik, meninggal dalam keadaan zul khatimah orang yang tidak baik, yaitu ketika dia sakaratul maut, dia sempat melihat kerabat keluarganya, seperti ketika dia sakaratul maut dia melihat mamanya, bapaknya yang ada di depan pintu dan mengatakan, kenapa bapak saya ada di pintu, kenapa ibu saya ada di pintu, padahal bapak dan ibunya sudah lama meninggal, tapi ketika dia sakaratul maut dia sempat melihatnya. Yakin ki bahwa orang seperti bahwa yang dilihat itu adalah syaitan atau iblis yang menyerupai orang yang dia sayangi. Makanya kalau kapan dia seperti itu, maka memperbanyakkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah itulah. Nah selanjutnya, tidak mungkin orang meninggal bila mana keempat unsur ini pada diri manusia belum diangkat, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya unsur air, unsur angin, unsur api, dan unsur tanah. Kalau keempat ini sudah dicabut, diangkat oleh Allah, maka orang ini yakin bahwa orang ini sudah meninggal. Nah salah satu contohnya unsur angin. Kalau ada orang meninggal, orang tua kita dulu yang meninggal, apanya diperiksa? Yaitu adalah hidungnya. Ini kodon tena nih, tidak ada mama, tidak ada bapak. Nah, baru di daerah ini pakai nadi, pakai leher. Kalau dulu hidung diperiksa. Nah, yang kedua, unsur yang namanya air. Kapan dia sakaratul maut, lalu dia meninggal, lalu dia sempat keluar di jidatnya semacam air keringat, itu berkeringat itu. Ya. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa air yang keluar dari dalam tubuhnya? Karena airlah yang paling suci dalam dirinya, maka sempat dia kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah yang selanjutnya yaitu unsur yang namanya api. Unsur api ini adalah normalnya orang meninggal, yaitu ketika dia dingin seperti es batu. Seperti bapak saya, ibu saya periksa kakinya, makanya itu biasa anak-anak kalau ibunya dia kaget-kaget, kalau panas anaknya demam diperiksa kakinya, dingin dipanggil bapaknya tidak mau tolong biasa, pak dia anak tak ini dingin di kakinya, dikasih balsem, dikasih bawang merah, masih tetap dingin, orang kaget-kaget. Maka itulah salah satu yang namanya unsur yang namanya api. Tapi kalau masih hangat badannya, masih panas badannya, jangan terlalu cepat untuk dimandikan. Jangan sampai dia mengalami yang namanya mati syahid. Seperti Al-Mukarram Kyai Haji Bustami Arsyad ini, dia lama di Saudi, dia umrah. Dia sudah lama di kamar mayat, bayangkan. Sudah 5 hari di kamar mayat, diurus administrasinya untuk dipulangkan ke Indonesia di Makassar. Kebetulan beliau ini orang Pangkep, ya diurus administrasinya. Setelah ke 6 harinya mau dinaikkan di pesawat itu, tiba-tiba beliau bangun dari tempatnya. Itu namanya mati suri, karena masih hangat badannya, tidak dingin semua. Nah itu, karena normalnya orang meninggal yaitu adalah dingin. Itulah yang namanya unsur yang namanya api. Nah yang terakhir yaitu adalah unsur tanah. Bagaimana caranya? Yaitu salah satu paling mudah, yaitu ketika kita bangun atau sebentar mau tidur, kita pukul-pukul ini tangan tak, digosok begini. Kalau masih besar suaranya, yakin masih panjang musiata. Tapi jangan coba-coba ini malam, gak singkat tidak bersuara.
Jadi makanya itulah salah satu tanda yang namanya 4 unsur pada diri manusia. Nah, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya proses kematian, yaitu kata Nabi itu saking sakitnya salah sami'ati wadi fil amsal, yaitu adalah bagaimana sakitnya, yaitu bagaikan 300 bacokan pedang dari belakang. Saking sakitnya ketika ditarik yang namanya nyawa itu, yaitu lalu. Sama halnya kalau ada stiker-stiker di rumah tak itu sana nih, berapa bulan nih, berapa tahun, nah itu mau dicabut pasti sulit, susah. Apalagi kalau roh ini sudah lama bertahun-tahun di dalam diri kita, lalu itu yang mau dicabut pasti sakit. Tapi kalau orang dalam Al-Quran disebutkan tsumastaqamu, apabila dia kemudian beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya dan turun dan mengatakan tatanazzalu alaikum malaika, maka turun malaikat dan membisikkan di telinganya orang yang baik ini, ya orang baik ini, dan mengatakan la tahaufu wa la tahsan, jangan takut dan jangan bersedih, wa yabshirul bil jannah, dan diperlihatkan yang namanya surga. Ini orang yang baik. Nah itu. Nah ketika dibisikkan seperti itu, karena yang namanya tsumastaqamu adalah tidak amalia, ibadah, semacam apakah bapak-bapak atau ibu-ibu yang jauh-jauh di sana, bukan di sini. Iya. Apalagi bahasa ibu-ibu itu kalau ada acara pengantin, ya acara pengantin itu kalau sudah dirias di mukanya, itu jilbabnya dikasih kalau 50 diputar itu aduna, ya. Nah, dia melewati jam batasnya salat duhur, dia mengatakan, "Aku jangan sebentar, sebentar beda sih." Apalagi beda keluarga. Pas masuk asar ditinggalkan lagi, dia mengatakan, "Aku jangan sebentar." Ingat dalam ilmu fikih, mazhab arba mengatakan tidak boleh dijama salat itu apabila masih wilayah Makassar. Tapi kalau seperti Makassar dilewati panca sedikit baru apakah itu 80 km dari Fikri, bahkan 120 km barulah boleh dijama. Tapi kalau untuk wilayah Makassar tidak boleh dijama. Ini kesepakatan para ulama, mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu kesepakatan bahwa tidak boleh dijama salat apabila masih ada di lingkungan sekitarnya. Bisa dijama apabila melalui dengan perjalanan jauh. Kalau lewat 80 km, 120 km, bolehlah yang namanya dijama. Nah, hadirin jamaah takziah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila almarhumah ini ya mempunyai sangkut yang namanya utang piutang, maka disampaikan tadi kerabat keluarganya misalnya. Nah, maka bayar tunaikan yang namanya utang piutang itu. Yang kedua, apabila almarhumah ini mempunyai yang namanya nazar, ya tidak diminta, dia mengatakan kalau berhenti kak sakit ini maukah puasa 3 hari misalnya, nazar tidak diminta. Kenapa? Ada kaitannya, karena Nabi juga pernah mengalami yang namanya musibah ta'ziyah, yaitu adalah anaknya yang bernama Ibrahim. Dia meninggal dalam usia 18 bulan hingga Nabi meneteskan air mata membasahi anaknya, ya, tapi jangan meratap. Nihaya namanya meratap itu mah putih-putih, ini yang sangat dilarang dalam agama. Nah itulah maka ketika meninggalnya Ibrahim ini, maka turunlah juga dengan surah Inna A'tayna kal Kautsar. Itu salah satunya yang dibaca tahun 3 kali dibaca. Inna A'tayna kal Kautsar pasal mulai dari pasal kedua. Itu salah satunya surah orang yang. Nah dulu dalam hadis lain orang Nabi melarang sahabat dulu untuk berziarah kubur. Dalam hadis riwayat disebutkan kuntu nuhaitukum, dahulu kala saya melarang sahabat untuk yang namanya ziarah kubur karena takut kekhawatiran yang namanya syirik nanti. Maka hadis disebutkan illa huzuran, namun sekarang boleh berziarah kubur. Untuk apa? Fa innahu yurqul qalba, yaitu adalah untuk menitipkan yang namanya hati. Wa yadul ain, yaitu menitipkan air mata. Wa yuzakkir akhirat, untuk mengingat yang namanya akhirat. Yang dilarang oleh Nabi ketika kita berziarah kubur, yaitu adalah membicarakan keburukan tentang orang jasad itu. Nah itu. Nah hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tanda-tanda orang yang namanya husnul khatimah, karena harus Latinnya itu HUS, husnul khatimah, itu meninggal secara baik artinya. Tapi kalau ada biasa ibu pengajian cepat sekali ditanya temannya husnul khatimah, KHUS, husnul khatimah, itu meninggal dalam keadaan terhina artinya. Itu perlu diperhatikan dalam bahasa Latin, bahasa Arab. Sama dengan perempuan, kalau bilang mar'atu perempuan, tapi kalau barisnya dibawa mir'atu, yaitu artinya cermin. Jadi kalau wajar gitu Bu, istri-istri perempuan ada cermin selalu dia bawa, itulah. Tapi kalau laki bawa cermin lain itu